Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu, anggota panitia PI yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Teristimewa kepada saudara-saudara ketiga KPW, baik yang ada di Pancasari, yang ada di Batu Bulan, dan yang ada di Sidikarya. Rasanya sudah lama kita tidak berjumpa. Oleh sebab itu saya mengucap syukur untuk waktu yang terbaik pada malam hari ini. Kita bisa belajar bersama kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita belajar bersama-sama, mari kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Allah kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk waktu yang sangat istimewa ini Tuhan berikan kepada kami, untuk kami belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah mengubah hidup jutaan orang di luar sana, biarlah firman Tuhan yang sama mengubah hidup kami, keluarga kami, pelayanan kami, apapun yang kami kerjakan, bermotivasi untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih banyak ya Tuhan. Biarlah kami siap untuk kami sama-sama belajar dan menikmati kebenaran firman Tuhan pada malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Malam hari ini kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan yang saya yakin ini bukan sesuatu yang baru karena kita sudah sering belajar ini. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sudah pernah mendengarkan khotbah ini, sehingga saya percaya ini bukan barang baru, hanya untuk mengingatkan kita pada malam hari ini. Firman Tuhan terambil dari Roma pasal yang pertama, Roma pasal 1, ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Roma pasal pertama ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Ayat ini adalah keyword atau ayat kunci dari seluruh kitab Roma. Intinya ada di sini, seluruh kitab Roma ayat ini. Saya akan membaca, bapak-bapak, ibu-ibu bisa menyimak di Alkitab masing-masing. Demikian firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi, pelajaran pada malam hari ini kita akan melihat bersama apa yang Rasul Paulus sampaikan berkaitan dengan topik Injil adalah kekuatan Allah. Kita melihat beberapa bagian firman Tuhan. Yang pertama, dibilang begini, Paulus mempunyai keyakinan yang kokoh akan Injil. Jadi, bapak-bapak, ibu-ibu, ketika orang yang percaya kepada Tuhan itu baik, tetapi pertanyaannya, apakah kita punya iman yang kokoh seperti yang Paulus sampaikan di sini? Karena dia bilang, aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Injil kita sudah pelajari. Karena di bagian selanjutnya dikasih tahu apa itu Injil, definisi Injil apa, dijelaskan. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Injil adalah kekuatan Allah. Kalau diperhatikan dalam bahasa aslinya, itu dunamis, kekuatan atau power atau kuasa, kesanggupan yang dimiliki oleh Allah melalui Injil bagi setiap orang percaya. Ini sejalan dengan Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu membaca, dapat dijelaskan di sana. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, saya baca aja buat kita. Dibilang begini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi kuasa yang dimaksud di sini sama, tetapi kamu akan menerima dunamis
menerima kuasa, menerima kesanggupan, menerima otoritas kalau Roh Kudus ada di dalam kita. Jadi, kita harus mengerti satu hal, bahwa ketika kita meyakini Injil adalah kekuatan Allah, kuasa Allah, otoritas Allah yang menyelamatkan setiap orang, dan kita hidup di dalamnya, ini akan menghasilkan satu kekuatan yang luar biasa. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama, bahwa kuasa di dalam kita ini bukan seperti yang dikhotbahkan oleh banyak hamba-hamba Tuhan. Kuasa untuk melakukan ini, itu, melakukan mujizat dan sebagainya. Tetapi kuasa di sini adalah kuasa untuk menjadi saksi. Yang tadi, kisah para rasul. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi. Jadi, ketika Roh Kudus ada di dalam kita, maka Roh Kudus memberi kita kuasa untuk kita menjadi saksi. Saksi itu adalah orang-orang yang mengalami, menyaksikan secara langsung apa yang terjadi, pekerjaan Tuhan di dalam hidup seseorang. Oleh sebab itu, pada malam hari ini saya hanya mengingatkan kepada kita bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan, di dalam kita ada kuasa yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus kita pahami bahwa dia bukan hanya sekedar kuasa, tapi dia adalah pribadi ketiga dalam Tritunggal. Jadi Allah Bapa, Allah Anak, Yesus Kristus, dan pribadi ketiga Roh Kudus. Masing-masing punya pekerjaan yang berbeda-beda. Nah, Roh Kudus mengerjakan kuasa di dalam kita untuk menjadi saksi, untuk kita hidup benar, untuk kita dimampukan berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu kita mengerti bahwa Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan semua orang yang percaya. Ingat, hanya orang yang percaya yang akan diselamatkan oleh Injil. Pertama-tama adalah orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini, saya ingin kita flashback ke belakang sedikit, bagaimana Abraham mendapat janji di dalam Kejadian pasal 12, bahwa melalui kamu dan keturunanmu, semua orang akan diberkati. Ini berita evangelion atau kabar baik, bahwa Allah memilih, menetapkan Abraham sebagai orang yang percaya. Tentu ketika Allah memilih, maka ada tanggung jawab sebagai orang pilihan itu untuk menjadi saksi. Di mana saja dia pergi, menjadi saksi. Demikian juga dengan kita. Ketika Allah memilih kita, maka di mana saja kita ada, bukan hanya berbicara tentang ada di gereja, dalam tempat pekerjaan, dalam keluarga kita, di dalam apa saja yang kita lakukan, kita harus mengerti bahwa kita punya tanggung jawab menjadi saksi. Memberitakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Karena ini sesuatu yang mendesak. Setiap orang punya tanggung jawab untuk memberitakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Yang orang-orang yang sudah percaya dan orang-orang yang sudah ditebus, kita punya tanggung jawab itu. Karena apa? Dibilang begini, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan yang memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Di dalamnya nyata kebenaran Allah. Di dalam iman, nyata kebenaran Allah yang akan memimpin setiap orang yang percaya. Jadi kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan ini, dan kita belajar bersama bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Entah orang Yahudi, entah orang Yunani. Karena di dalamnya nyata kebenaran Allah. Kebenaran ini yang mengerjakan iman di dalam hidup kita. Karena Roma 10:17 bilang iman timbul dari pendengaran akan kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau kita mau menarik garis lurus, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Orang percaya itu perlu hidup di dalam kebenaran, dan di dalam kebenaran itu iman menjadi kokoh, iman menjadi kuat. Demikianlah kita bisa mempunyai satu keyakinan yang sama dengan Paulus. Aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil, yang menyelamatkan setiap orang percaya. Tentu di luar sana ada banyak orang yang perlu kabar baik.
Sudahkah kita menyatakan kabar baik itu kepada orang lain? Melalui tutur kata, melalui sikap, melalui tindakan kita hari-hari. Sehingga di sanalah nama Tuhan dimuliakan. Saya mendorong kita semua untuk kita semua tetap kuat, kita semua tetap mampu untuk terus berdiri di dalam kebenaran firman Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sederhana pada malam hari ini. Biarlah bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di ketiga KPW, Pancasari, yang ada di Batu Bulan dan Sidikarya, semakin kita kompak di dalam pemberitaan Injil. Karena Tuhan tidak memandang dari gereja mana, dari aliran mana, tetapi setiap orang punya tanggung jawab untuk menyatakan kebenaran yang membawa orang lain kepada keselamatan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sederhana pada malam hari ini. Biarlah apa yang kami dengar dapat kami lakukan di mana saja kami ada. Biarlah memberitakan Injil menjadi gaya hidup kami anak-anak Tuhan. Bukan hanya melalui perkataan saja, tetapi melalui seluruh tindakan kami. Tutur kata kami, sikap kami, perbuatan kami. Orang melihat kebenaran yang ada di dalam kami dan memuliakan Allah. Terima kasih banyak ya Tuhan. Biarlah Tuhan menguatkan saudara-saudara yang ada di Pancasari, yang ada di Batu Bulan, yang ada di Sidikarya, di dalam kondisi-kondisi yang sulit pada hari-hari ini. Biarlah mereka tetap kokoh, memiliki keyakinan di dalam Injil. Terima kasih banyak ya Tuhan. Sekiranya ada di antara kami yang sakit, berbeban berat, mengalami kesulitan-kesulitan, kiranya Tuhan menolong. Kami terus berdoa untuk pemulihan Pak Gembala. Jika ada di antara kami juga yang mungkin sakit, kiranya Tuhan memberi kekuatan kepada kami semua. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.